Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menyuguhkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita, menyerahkan keluh kesah kita kepadanya. Maka Dia akan meringankan segala sesuatunya. Karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Bagaimana si jahat itu terus memberikan serangan-serangannya kepada kita. Tapi biarlah kita mau percaya, kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu melebihi dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dia akan selalu memberikan kita perlindungan. Dia akan selalu memberikan kita berkat-berkatnya bila kita mau membuka akan pintu hati kita untuk mau dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Seorang yang Lebih Bijaksana dari Salomo. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Oknum yang ajaib yang telah diumumkan oleh Yohanes sudah berada di antara mereka selama lebih dari 30 tahun. Dan sebenarnya mereka tidak mengenal Dia sebagai seorang yang diutus dari Tuhan. Penyesalan memenuhi hati murid-murid sebab mereka membiarkan sifat kurang percaya yang merajalela mempengaruhi pendapat mereka serta mengaburkan pengertian mereka. Terang dunia yang gelap sudah bersinar di tengah kegelapannya, dan mereka telah gagal untuk mengerti dari mana datangnya cahaya itu. Dan mereka bertanya satu sama lainnya, mengapa mereka mengikuti jalan sehingga Yesus perlu menegur mereka? Mereka sering mengulangi percakapannya dan mengatakan, mengapa kita membiarkan pertimbangan duniawi serta pertentangan di pihak imam-imam dan rabi-rabi membingungkan perasaan kita, sehingga kita tidak mengerti bahwa seorang yang lebih besar daripada Musa berada di antara kita, bahwa seorang yang lebih bijaksana daripada Salomo sedang memberi petunjuk kepada kita. Alangkah pekanya telinga kita, alangkah lemahnya pengertian kita. Ya, jadi di sini kembali lagi kita diingatkan ya bagaimana oknum yang ajaib itu ya telah diumumkan oleh Yohanes, ya sudah berada di antara orang-orang pada zaman dahulu, tetapi bagaimana mereka tidak peka dengan semuanya itu. Dan sebenarnya mereka tidak mengenal Dia sebagai orang yang diutus dari Tuhan. Dan penyesalan memenuhi hati murid-murid sebab mereka membiarkan sifat kurang percaya yang merajalela mempengaruhi pendapat mereka serta mengaburkan pengertian mereka. Ya, walaupun murid-murid ini sudah dekat, sangat-sangat dekat dengan Yesus, tetapi mereka belum sepenuhnya percaya kepada Yesus. Dan disinilah bagaimana mereka dipenuhi dengan rasa penyesalan itu di dalam kehidupan mereka. Ya, terang dunia yang gelap sudah bersinar di tengah kegelapannya. Ya, dan mereka telah gagal untuk mengerti dari mana datangnya cahaya itu. Ya, seringkali kita pun sama seperti murid-murid ini. Kurang percaya, masih ragu dengan pimpinan Tuhan, masih ragu dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan bagaimana kita ya sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir dunia ini mau dipakai olehnya kalau kita masih mempunyai keraguan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah di dalam situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan menjadi bagian kita. Sehingga apapun yang kita jalani, biarlah kita boleh mengucap syukur. Kita boleh terus berserah hanya kepada Kristus saja. Mereka bertanya satu sama lainnya mengapa mereka mengikuti jalan sehingga Yesus perlu menegur mereka. Ya, jadi teguran-teguran itu terus diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, supaya mereka boleh mengerti karena apa yang akan mereka hadapi ke depannya itu adalah hal-hal yang sungguh luar biasa. Kalau mereka tidak dilatih dari sekarang, maka mereka akan tidak sanggup menjalani kehidupan mereka. Ya, kita tahu bersama
Ya, bagaimana murid-murid ini melihat apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Tapi masih ada yang ragu, masih ada yang bimbang. Mereka sudah melihat langsung, ya apalagi kita pada saat ini. Ya kita diajarkan untuk mempercayai seseorang yang kita tidak bisa lihat. Tetapi dengan iman kita, dengan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun kita. Ya dengan apa yang Dia sudah berikan kepada kita, itulah yang kita harus rasakan dalam kehidupan kita, dan kita mengucap syukur dengan semuanya itu. Berbahagialah orang yang mendengar dan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ya inilah bagaimana pelajaran bagi masing-masing kita, supaya kita boleh menjadi orang yang lebih lagi berserah kepada Tuhan. Dan rabi-rabi membingungkan perasaan kita sehingga kita tidak mengerti bahwa seorang yang lebih besar daripada Musa berada di antara kita. Bahwa seorang yang lebih bijaksana daripada Salomo sedang memberikan petunjuk kepada kita. Alangkah pekanya telinga kita, alangkah lemahnya pengertian kita. Ya seringkali kita tidak peka, kita masih lemah di dalam pengertian kehidupan kita. Ya kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, ya maka kita akan lekas jatuh. Baiklah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Thomas tidak mau percaya sampai ia telah memasukkan jarinya ke dalam luka bekas tusukan serdadu-serdadu Roma. Petrus telah menyangkal dia ketika direndahkan dan ditolak. Kenangan yang menyedihkan ini teringat oleh mereka dalam perkataan yang jelas. Mereka telah bersama-sama dengan dia, tapi mereka tidak mengenal atau menghargai dia. Tetapi sekarang alangkah ajaibnya perkara-perkara yang mengharukan hati mereka pada waktu mereka mengakui atas kekurang percayaan mereka. Ya jadi kembali lagi kita diingatkan ya bagaimana Thomas, ya dia tidak mau percaya sampai dia memasukkan jarinya ke dalam luka bekas tusukan itu. Ya dan Petrus telah menyangkal dia ketika ia direndahkan dan ditolak. Ya jadi kenangan yang menyedihkan ini teringat oleh mereka dalam perkara yang jelas. Begitu pula dengan kita umat-umat Tuhan di zaman ini. Ya baiklah kita mau datang kepada Tuhan, mau mengenal Dia, menghargai Dia. Ya dan sekarang alangkah ajaibnya perkara-perkara yang mengharukan hati pada waktu mereka mengakui atas kekurang percayaan mereka. Ya tapi di dalam situasi itu ya orang-orang ini baik Thomas maupun Petrus, bagaimana mereka langsung ya menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Ya mereka memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga mereka menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menghadapi juga kesulitan-kesulitan. Mereka menghadapi suatu ujian-ujian yang berat dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka menyampaikan kabar keselamatan itu. Tapi disitulah mereka semakin kuat. Mereka semakin diberikan semangat yang berkobar-kobar untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Walaupun mereka dianiaya, tapi mereka penuh dengan kedamaian. Karena itulah yang harus mereka lakukan. Ketika imam-imam dan penghulu-penghulu bersatu melawan mereka, dan mereka dibawa menghadap majelis serta dimasukkan ke dalam penjara, maka para pengikut Kristus bersuka cita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Di dalam Kisah 5 ayat 41. Mereka bersuka cita membuktikan di hadapan manusia dan malaikat bahwa mereka mengenal kemuliaan Kristus serta memilih untuk mengikuti Dia biarpun kehilangan segala sesuatu. Ya jadi kepercayaan yang penuh mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Ya mereka tidak ragu lagi, mereka tidak khawatir lagi, tetapi dengan semua kepastian mereka menjalani itu karena mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Karena mereka tahu bahwa inilah yang harus mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman. Ya betapa pentingnya pengalaman itu menjadi suatu pelajaran. Sehingga menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Menjadikan kita manusia yang lebih kuat lagi. Hari demi hari. Jadi betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi memberikan kita semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk kita mau mempunyai iman yang lebih lagi hari demi hari. Ya dan bila mana orang-orang di sekitar kita membenci kita atau mereka tidak senang dengan keberadaan kita, tapi disitulah ya bagaimana kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan.
kita akan terus maju karena apa yang kita lakukan inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Thomas dan juga Petrus. Walaupun mereka mendapatkan penghinaan oleh karena nama Yesus, mereka tetap bersuka cita membuktikan di hadapan manusia dan malaikat. Dikatakan bahwa mereka mengenal kemuliaan Kristus serta memilih untuk mengikut Dia biarpun kehilangan segala sesuatu. Ya, mereka tetap bertahan di dalam situasi yang tersulit sekalipun. Walaupun mereka harus kehilangan segala-galanya, tapi mereka tahu bahwa inilah yang Yesus sudah tentukan di dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang kekal dalam kerajaan surga. Sebagaimana halnya pada zaman rasul-rasul, demikian juga sekarang tanpa penerangan roh ilahi. Kemanusiaan tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Kebenaran dan pekerjaan Tuhan tidak dihargai oleh kekristenan yang berkompromi dan mengasihi dunia. Para pengikut Tuhan bukannya berada pada jalan yang mudah dalam kehormatan duniawi ataupun penyesuaian duniawi. Mereka sudah jauh di depan pada jalan pendakian dan kerendahan dan kehinaan. Di garis depan pada pertempuran melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 125 dan 126. Dan juga dalam Efesus 6 ayat 12. Jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan. Ya, sebagaimana halnya pada zaman rasul-rasul, demikian juga sekarang. Tanpa penerangan roh ilahi, kemanusiaan tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Kebenaran dan pekerjaan Tuhan tidak dihargai oleh kekristenan yang berkompromi dengan dan mengasihi dunia. Ya, jadi kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Tapi biarlah kita mau memastikan kehidupan kita. Pilihan yang kita ambil bahwa kita tetap mengikuti Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, karena tantangan itu yang membuat kita untuk lebih lagi berserah kepada Tuhan. Ujian itu membuat kita untuk lebih lagi mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepadanya. Sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan para pengikut Tuhan bukannya berada pada jalan yang mudah. Ya, dikatakan sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Para pengikut Tuhan ya akan menjalani suatu kehidupan yang penuh dengan tantangan, tidak mudah untuk kita lalui. Tetapi di dalam semuanya ini menjadi pengalaman untuk kita sehingga kita pun dapat menyaksikan bagaimana kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Mereka sudah jauh di depan pada jalan pendakian dan kerendahan dan kehinaan. Di garis depan pada pertempuran melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ya, kita akan melakukan suatu perlawanan. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Biarlah kita mau menerima itu di dalam kehidupan kita. Karena inilah yang harus kita jalani. Inilah yang harus kita hadapi. Biarlah kita tetap fokus hanya kepada Kristus saja. Meminta tuntunannya menjadi bagian kita. Ya, kita sudah diingatkan bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia bersama dengan murid-muridnya. Ya, inilah menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi kita. Supaya kita pun dapat mengikuti akan setiap jalan-jalan kebenarannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dikatakan seorang yang lebih bijaksana dari Salomo, yaitu Yesus Kristus. Yang adalah penolong kita satu-satunya, yang adalah juru selamat kita. Biarlah kita mau terus datang kepadanya. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ya, dari setiap teladan-teladan yang Dia sudah berikan kepada kita. Baiklah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita pun dapat menjalani itu, dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, renungkan lebih dalam bagaimanakah saya bisa menjadikan hikmat Yesus milik saya dan membiarkannya membimbing hidup saya. Ya, jadi inilah pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita terus meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga kita dapat menjalankan setiap kehidupan kita hari demi hari sesuai dengan kehendaknya. Dan membiarkannya membimbing hidup saya. Jadi biarlah Tuhan dapat membimbing kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, walaupun itu akan
sulit, tetapi bagaimana kita akan diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan bila kita mau berserah kepada Tuhan, bila kita mau datang kepada Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kita kemampuan dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.